Apakah kalian pernah ngomong tapi nggak didengerin? Atau kalian pernah ngomong panjang kali lebar tapi lawan bicara kalian tidak mengerti apa yang kalian maksud? Tenang, karena banyak sekali orang yang berkomunikasi tapi tidak terkoneksi. Maksudnya apa? Untuk tahu jawabannya, kalian berada di tempat yang tepat, yaitu Ayuni Review Buku. Oke, di video ini aku akan mereview buku yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya. Sebuah mahakarya besar, karya Oh Soo-young, seorang dosen dan pakar komunikasi dari Korea Selatan. So, sekarang akan aku review bukunya. Penasaran dengan bukunya seperti apa? Langsung saja. Oke, buku ini dirangkum dalam 268 halaman dan berisi 5 bab nih. Berisi 5 bab. Ini aku liatin dulu. Nih. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Oke, kita mulai dari bab 1 dulu. Ini bab 1 itu perbedaan juara 1 dan juara 2 terletak pada ucapannya. Nah, dalam bab ini banyak sekali tips-tips yang diberikan oleh Oh Soo-young agar dapat berkomunikasi dengan baik dan benar. Tentang bagaimana melatih cara kita berbicara, tentang bagaimana kita agar tidak grogi dalam berbicara, menyampaikan, dan masih banyak lagi. Di bab ini, Oh Soo-young juga mengajarkan kita menyusun cerita agar orang tertarik dengan cerita kita, apa yang kita ceritakan. Kemudian ada hal menarik dalam bab ini, itu ada di halaman 26. Jadi aku tampilin dulu halaman 26-nya. Halaman 26. Jadi 90% ucapan dibentuk oleh suara dan gerak tubuh. Maka ini halaman 26. Ini. Maka sangat penting sekali antara suara dan gerak tubuh. Jadi kita harus mensinkronisasi antara suara dan gerak tubuh. Di sini dijelaskan bahwa ucapan dipengaruhi 7% oleh isi, 38% oleh suara, dan 55% oleh gerak tubuh. Suara dan gerak tubuh dapat membuat perbedaan besar terhadap isi ucapan yang sama. Dan ini sangat penting sekali untuk performa kita. Jadi kita juga harus belajar mensinkronisasikan antara gerak tubuh dan juga suara kita. Oke, lanjut di halaman 27. Itu adapun nonverbal yang perlu diperhatikan, yaitu penampilan yang baik. Itu sangat penting dan perlu diperhatikan. Dan juga selalu tersenyum. Nah, karena kita mudah tertarik dengan orang yang berwajah cerah dan tenang. Begitu. Dan juga ada pupil mata yang membesar dan tatapan stabil, sikap percaya diri dan gestur yang tepat. Jadi, buat teman-teman, kita harus memahami nonverbal berikut yang tadi sudah saya paparkan, itu ada 5. Dan yang terakhir itu tadi ada gestur yang tepat. Jadi, gestur tangan memberikan banyak makna bagi lawan bicara. Misalnya, tangan yang mengepal untuk menunjukkan maksud yang kuat, atau tangan yang bergerak ke segala arah untuk mengarahkan pandangan. Ada orang yang mahir menggunakan gestur seperti ini, yakni para home shopping host. Mereka memakai gestur untuk memperkenalkan produk secara lebih jelas dan meningkatkan daya konsentrasi penonton. Kemudian pada bab 1 ini ditutup dengan statement perbedaan juara 1 dan juara 2 itu terletak pada ucapannya. Nah, di sini Oh Soo-young juga membagikan cara berbicara dengan baik dan benar di depan
orang banyak, seperti itu. Kemudian masuk ke dalam bab 2, yaitu pintar mendengar, pandai berbicara. Nih. Ini bab 2-nya, pintar mendengar, pandai berbicara. Di sini disebutkan teknik terpenting dalam komunikasi adalah mendengar. Dalam bab ini, Oh Sun Yang memberikan rumus komunikasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rumusnya sangat sederhana, yaitu CQPR. C untuk communication, Q untuk question, P untuk price, dan R untuk reaction. Komunikasi yang dinilai baik itu mengandung pertanyaan, pujian, dan juga reaksi. Nah, menurut Oh Soo-young juga kita harus berkomunikasi dengan pasangan dalam sehari itu minimal 30 menit dalam satu hari. Jadi menurut Oh Soo-young itu wajib berkomunikasi dengan pasangan. Nah, kemudian terdapat beberapa poin yang ingin aku sampaikan dari buku ini. Buku bicara itu ada seninya. Nih, poin yang pertama yaitu buku ini ditulis dengan gaya bahasa yang ringan sehingga seseorang mudah memahami ketika membacanya dan membuat seseorang itu tertarik. Kemudian font yang digunakan dalam buku ini spasinya tidak bikin lelah mata. Nih. Fontnya kalau kalian lihat ini fontnya itu tidak bikin lelah mata. Jadi buat teman-teman yang beralasan tidak membaca karena nanti matanya lelah atau mager membaca karena nanti matanya lelah, itu tidak bisa menjadi alasan untuk membaca buku ini karena fontnya itu tidak bikin mata menjadi lelah. Selanjutnya yang akan aku sampaikan yaitu kelebihan dari buku ini itu mudah dimengerti karena kasus yang diambil itu dari kisah-kisah nyata dan tokoh-tokoh yang berargumen juga dari tokoh yang terkenal. Kemudian untuk kelebihannya kita juga bisa membaca tidak hanya dari bab 1 sampai bab 5, namun kita bisa membacanya dengan secara acak. Bisa mulai dari bab 1, terus kemudian bab 3, atau kita langsung ke bab 5, kemudian bab 4, itu juga bisa banget. Yang terakhir, kenapa aku suka buku ini? Bicara itu ada seninya. Ini karena di sini kayak akan tips-tips dari mulai cara berbicara dengan baik dan benar, kemudian tekniknya seperti apa. Ini dibahas semuanya di sini, jadi aku suka banget sama buku ini. Oke, terima kasih. Sekian review buku Bicara Itu Ada Seninya dari saya Ayuni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.